Halo Sobat Pedia, selamat datang di channel Pangandaran Pedia, saluran yang mengangkat sisi unik dan informasi terbaru yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sepanjang tahun 1880 hingga 1939, pemerintah Hindia Belanda mengirim puluhan ribu warga Pulau Jawa ke sebuah negara asing di Amerika Selatan bernama Suriname. Di antara rombongan manusia tersebut, ada juga loh sobat, orang-orang dari Pangandaran. Mau tahu kisahnya? Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini berkembang dengan cara subscribe, dan jangan lupa share jika sobat merasa informasi ini berguna bagi orang lain. Pada periode tersebut, orang-orang dari Jawa ini dipekerjakan sebagai kuli kontrak di perkebunan dan pertambangan di negara kecil jajahan Belanda itu. Tercatat 33.000 orang dikapalkan, sebagian besar berasal dari Jawa Tengah. Komunitas etnis Jawa mendominasi dengan jumlah mencapai 90% dari total pekerja yang diberangkatkan. Sementara sebagian kecil sisanya berasal dari Jawa Barat, khususnya Keresidenan Priangan. Nah, turut dalam rombongan tersebut, sejumlah warga dari wilayah pesisir selatan Priangan atau kini bernama Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan penelusuran di laman Arsip Nasional Belanda, salah satu warga Pangandaran yang turut dalam pelayaran ke Suriname adalah Suhadi. Lelaki 23 tahun ini tercatat sebagai warga Desa Pangandaran, Distrik Pangandaran, Afdeling, Tasikmalaya. Pemuda ini dilaporkan memiliki tinggi 169 cm dengan ciri fisik mempunyai bintik-bintik di dahi dan pipi kanan. Termuat juga dalam dokumen tersebut, Suhadi diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk pada 20 Agustus 1924 dengan menggunakan kapal Simolor. Ia tiba di ibu kota Suriname, Paramaribo, untuk selanjutnya dipekerjakan di perkebunan Gersfield, milik Kerajaan Belanda. Demi pekerjaan tersebut, Suhadi rela menekan kontrak kerja dengan lama waktu 5 tahun. Mulai 1 Oktober 1924 hingga 1 Oktober 1929. Sayang, tidak ada catatan bagaimana kisah hidup Suhadi di negeri Suriname. Yang pasti, seperti tertera pada dokumen, pada 26 Mei 1931, atau 2 tahun berselang sejak habis kontrak, Suhadi memutuskan untuk pulang kembali ke Jawa dengan menggunakan kapal yang sama. Selain Suhadi, terdapat juga perempuan 20 tahun bernama Nyi Sarwiti. Perempuan dengan tinggi 152 cm ini tercatat sebagai warga Desa Padaherang yang saat itu masih menjadi bagian dari Distrik Banjar, Afdeling, Tasikmalaya. Dilaporkan dalam dokumen resmi pemerintah Belanda, Sarwiti berangkat pada 27 Juli 1925 dari Pelabuhan Tanjung Priok. Sarwiti tertulis menekan kontrak kerja 5 tahun, mulai 13 September 1925 hingga 13 September 1930. Berbeda dengan Suhadi, Sarwiti tercatat tidak pernah kembali ke Jawa. Seperti sebagian imigran asal Jawa lainnya, mereka yang memilih menetap atau tidak bisa kembali mendapat kewarganegaraan Belanda sebelum akhirnya Suriname merdeka pada 25 November 1975. Hari ini, keturunan warga Jawa di Suriname telah beranak pinak dengan jumlah mencapai 15% dari total populasi. Mereka banyak menduduki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk salah seorang di antaranya pernah mencalonkan diri sebagai presiden.